semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Kemudian sholawat juga beriringan salam tak lupa kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu, saya perkenalkan nama saya Ruswandi, SPD, bertugas di SD Islam Darul sebagai PP daripada Ibu Endang. Saat ini kita berada di pendampingan IPD 2 itu tentang visi dan prakarsa perubahan guru tunggal. Jadi di sini kita akan coba berdiskusi nantinya yang akan langsung difasilitasi oleh Ibu Endang sebagai CGP, yang mana pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan cita-cita misi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita nanti akan berbicara banyak tentang impian kita terhadap murid-murid kita, khususnya di SMP Negeri 9 PMI. Dalam hal ini dan pertemuan ini itu ada beberapa runtutan acaranya. Yang pertama, menyampaikan tujuan diskusi seperti yang sudah disampaikan, kemudian merumuskan kalimat tentang mengidentifikasi perilaku mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan seperti tadi. Kemudian baru nanti ditutup kembali dengan saya sebagai moderator. Nah, untuk kesempatan di awal kita berikan mungkin ada apa dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Deswati MSI, SPD, MSI ya Bu ya, masih mengingat-ingat Ibu. Maaf, kepada Ibu kita persilahkan, mungkin ada motivasi atau silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita sehingga meski kita off ya kegiatan PBM, namun ada satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa bertemu di sini. Kemudian pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang mubarak ya, pertemuan yang berkah, yang diberkahi, pertemuan yang bisa membawa kebaikan-kebaikan, memberikan kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk anak-anak dan untuk Indonesia, bahkan untuk dunia sekalipun ya. Selawat dan salam untuk tauladan kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat beliau di akhir zaman. Selamat datang kembali untuk kali keduanya Bapak di SMP Negeri 9 Payakumbuh dalam tugas ya yang diembankan oleh Bapak sebagai PP mendampingi Bu Endang mencapai statusnya sebagai guru penggerak ya. Kemudian pada hari ini nanti Bu Endang akan melakukan diseminasi, sudah ada berkomunikasi dengan kami, diseminasi tentang visi guru penggerak ya. Kemudian lagi menggandengkan dengan visi sekolah ya. Kami sangat support dengan kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan ini merupakan langkah ya. Kalaulah ini bukan langkah awal, tapi salah satu dari langkah untuk kemajuan di SMP Negeri 9 Payakumbuh ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas bimbingan ini, dan kepada kawan-kawan ya, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai ajang untuk belajar yang menambah ilmu, atau setidaknya ya membuat perubahan itu sendiri ya, karena sesungguhnya perubahan itu akan selalu mengiringi. Jika kita tidak mau berubah ya, maka perubahan itu akan tetap ada, mungkin orang lain yang akan memanggulnya seperti itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan atas atensinya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan ini ya dengan nikmat yang berlimpah.
Dan kepada Bu Endang kami ucapkan selamat yang sudah sampai pada pendampingan 2 di kegiatan CDP ya, pelatihan untuk CDP ini. Mudah-mudahan kesuksesan selalu mengiringi ya langkah-langkah Bu Endang juga kawan-kawan semuanya. Itu saja barangkali Pak PP. Kepada Bu Endang selamat berdiseminasi ya, menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan, dan kepada kawan-kawan selamat belajar dan mari kita saling support ya, sehingga kita maju bersama ya semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi yang kita sampaikan. Semoga ini awal dari perubahan dari SMP Negeri 9 sampai ke Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi ya tentunya untuk dirinya sendiri sebagai seorang guru, dan untuk juga untuk satuan pendidikan juga nantinya pastinya kalau seandainya diangkat menjadi kepala sekolah pastinya. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang sudah ada dan yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi ini merupakan bagian dari proses pembelajaran daripada CGP. Jadi diharapkan mungkin keaktifan daripada Bapak Ibu semuanya itu sangat kita harapkan sekali, guna lancarnya dan semangatnya jalannya diskusi nanti. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Kemudian untuk berikutnya kita langsung saja masuk ke acara resmiasi ini kepada Ibu Endang. Kita bersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak dan izin saya untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Pak Iya. Endro boleh di sini duduknya Pak. Nanti apabila mau mengambil dokumen baru Pak Endro. Mencari rumput untuk makan sapi. Ternyata kakek ternak domba juga. Izinkan kami menyampaikan presentasi. Semoga disimak baik oleh semuanya. Satu lagi ditambah, pantun itu nggak cukup satu, harus ada 2. Azan dan Serati ya Bu. Cinta pertama susah untuk dilupa. Kenangan manis masih melekat terasa. Salam hangat untuk semuanya. Semoga tetap semangat dan bahagia. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 9 Payakumbuh, Bapak Pengajar Praktik Pak Ruswandi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang sudah hadir di ruangan ini. Alhamdulillah kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sampai di sekolah kita ini, di ruangan ini dengan mengorbankan waktu libur Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Selawat beriring salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, izinkan saya sekarang untuk menyampaikan diseminasi di pendampingan individu 2 pada pendidikan guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Jadi kita hadir di sini bersama-sama Bapak Ibu ya sampai nanti selesainya waktu. Semangat ya Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya perkenalkan juga ya, ada pendamping saya selain Pak An yang sudah hadir di sini, Pak Ruswandi, juga ada Bapak fasilitator di sini yaitu Bapak Azwan SPD MPD. Di sini kami bertemunya hanya di dalam Zoom meeting. Ya, belum ada lagi untuk bertatap langsung atau secara luringnya belum ada.
Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Di masing-masing lembaga ataupun diri kita sendiri pasti kita punya visi ataupun cita-cita. Ya, Mister? Ya. Kita punya cita-cita baik itu untuk diri kita sendiri maupun institusi yang kita tempati saat ini. Nah, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu semua, kita coba simak untuk video berikut ini tentang puisi dari Insinyur Soekarno. Kita saksikan bersama-sama dulu video ini. Kecil suaranya, Bu. Masih dengar. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan dunia
telah menyaksikan video tentang puisi tadi. Pernah Bapak Ibu mendengar ataupun melihat orang membacakan puisi seperti itu? Pernah. Ya. Di sana sudah saya bagikan puisinya, isinya, dan ini juga ada di depan. Aku melihat Indonesia. Kira-kira dari pembacaan puisi yang saya tampilkan di video tadi, apa makna dari ataupun pesan yang disampaikan melalui puisi tersebut? Ya, Bu Titi. Ya, makasih Bu. Dari puisi yang kita dengar tadi, kita agak sedikit merinding juga karena dengan kondisi negara kita sekarang yang tersadar. Nah, di sini kita melihat puisi yang disampaikan tadi, kecintaan terhadap Indonesia. Ya. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap satu tujuan. Nah, ini yang saya tangkap dari puisi yang dibacakan tadi. Sangat mencintai Indonesia. Jadi semuanya kita melihat tinggi Indonesia. Iya, Indonesia dimanapun. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Iya. Ada pendapat yang berbeda dari Bu Vivi? Sama. Mister, gimana Mister? Ya, saya menambahkan bahwasanya dari gambaran inti hati dari seorang penulis puisi ini, seluruh yang dia lihat itu mencakup dalam satu kesatuan, yaitu Indonesia. Walaupun dia melihat gunung, Ya. tempat yang bertebaran dari suku bangsa Batak dan segala, semua itu menjadi satu Indonesia. Satu untuk Indonesia. Ya. Ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Nah, dua pendapat yang disampaikan dari Bu Vivi dan Mr. Khairul. Berarti dari puisi ini itu pesan yang tersampaikan. Semuanya bertujuan untuk satu, yaitunya Indonesia. Berarti tujuan dari penulis ini memang apapun, mau dari Indonesia ini luas ya, mau dilihat dari Sabang sampai Merauke dengan beraneka ragam suku, adat istiadat, semuanya tujuannya hanya satu, untuk Indonesia. Jadi di sini punya tujuan tersendiri ya Bapak dan Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, disinilah akan munculnya yang namanya visi, ya. Seperti yang kita lihat, ini menurut salah satu ahli, yaitu menurut Bandura, visi itu representasi kognitif mengenai gambaran di masa yang akan datang atau masa depan. Kita punya visi tadi ya, kita punya cita-cita. Anak kecil saja punya cita-cita, ingin jadi dokter, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Nah, begitu juga dengan kita sebagai seorang guru juga punya cita-cita nantinya. Apa impian kita terhadap siswa kita ini? Mungkin kita ingin siswa ini menjadi anak yang religius. Kita lihat ini anak ini bisa dia mandiri, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang pengertian dari visi. Nah, ada juga dari visi guru penggerak, ya. Visi guru penggerak itu impian, harapan, tujuan yang akan ingin dicapai oleh seorang pendidik. Yang ingin dicapai oleh orang pendidik untuk mewujudkan upaya transformasi pendidikan yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sedikit kita ulas tentang filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu tidak hanya kita mengajarkan materi saja. Pendidikan itu tidak menuntut anak ini harus seperti ini. Anak ini harus bisa bekerja sama. Anak ini harus, bukan menuntut, tetapi menuntun. Ya, kita menuntun siswa kita pahami sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Apalagi sekarang dengan zaman yang penuh teknologi, kita seimbangkan itu. Kita kenali gimana kodrat manusia ini sehingga dalam pembelajaran kita bisa berpihak kepada murid. Ya, apa yang kita lakukan itu memang kita tujuannya untuk berpihak kepada murid, memerdekakan murid sehingga mereka merasa menjadi manusia yang memang dibutuhkan oleh orang lain dan mempunyai manusia yang mempunyai Bu Vivi bisa dibantu? Cita-cita ya, punya cita-cita harapan yang tinggi baik dia sebagai manusia maupun
sebagai anggota masyarakat. Ya, itu untuk visi seorang guru penggerak. Nah, kemudian untuk tujuan visi di sini untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Itu tujuannya. Kita lihat kondisi saat ini, sekian tahun kita mengajar, kira-kira bagaimana kondisi di sekolah kita saat ini, melihat perkembangan murid-murid kita. Disinilah nanti kita bisa mencari visi yang sesuai untuk ke sekolah kita. Kemudian kita membantu melihat kondisi, mulai menganggap ini sebagai garis start, ya. Kemudian membayangkan nanti garis finish-nya seperti apa yang ingin kita capai. Ya Bapak Ibu, bisa pahami sampai di sini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Apa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan visi saat ini? Yaitu ada dua di sini. Yang pertama, konsep merdeka belajar. Kemudian yang kedua adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita nanti mengacu ke sana nanti dalam menyusun visi kita. Nah, ini kita uraikan dulu sedikit konsep kurikulum merdeka belajar. Ya, di sini pembelajaran itu berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan serta soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Baik. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Ciri karakter atau kompetensi yang kita harapkan nanti ada pada peserta didik kita berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Bapak Ibu ingat dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya? Masih ingat? Nah, ini dia. Kalau tidak ingat ini ya. Oke. Nah, di sini ada 6 dimensi profil Pancasila. Untuk memudahkan kita mengingat, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Ya, kita nyanyikan sama-sama ini ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita nanti nyanyi sambil bertepuk tangan. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi dengan menyanyikan ini kita sudah ingat dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja. Ya. Oke, kita kasih tepuk santiang lah untuk kita semua. Ayo, oke, kita tepuk santiang lah untuk kita semua ya. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, dua ampu santiang. Santiang ya, masuk pipi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini sesuai dengan apa tujuan visi, apa itu visi tadi, ada kalimat-kalimat numpang yang akan kita isi di sini. Kita ingin memimpikan murid itu yang seperti apa, ya? Ini ada 6 poin yang harus kita isi nanti kalimat numpangnya. Kita memimpikan murid yang, Ibu bayangkan sekarang murid seperti apa yang kita impikan, ya? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, ya, setelah kita impikan, lalu kita percaya bahwa murid ini adalah. Nah, kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik, ya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Nah,
Ini kalimat-kalimat rumpang yang akan kita isi sebelum nanti kita merumuskannya dalam sebuah kalimat untuk visi. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menuliskan di sticky note ini untuk yang poin pertama ini, kita memimpikan murid yang seperti apa. Ya, silakan saya bagikan ini sticky note-nya. Ya, sticky note. Silakan Bapak Ibu dituliskan memimpikan murid yang bagaimana. Silakan diisi dulu. Nanti bisa minta bantuan Mr. Khairul untuk mengumpulkan dari teman-teman ini ya Mr. Lalu kita tempelkan pada kertas yang paling ujung sekali. Boleh Bapak Ibu bayangkan? Ini. Nah, saya yakin sudah terbayang sebenarnya Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa. Aja bermimpi. Mimpi kan gimana? Nah itu yang Sudah selesai Bapak Ibu? Boleh, nah Bu Ian duluan yang selesai. Boleh Bu Ian, tak tolong dikumpulkan lalu ditempelkan di kertas yang bagian kiri. Terima kasih Bu Ian. ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu langsung sendiri-sendiri. Iya. Kami pengen tampil ke depan. Nah, iya, kasih nanti kesempatannya. Nah, sudah ada ya, nanti kita lihat ya, kita baca sama-sama kalimat rumpang yang Bapak Ibu isi. Untuk selanjutnya kita lihat lagi yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu adalah, akan dituliskan di sticky note warna ini. Warna apa namanya ini? Peach. Ya. Peach. Boleh Bapak Ibu yang udah selesai nanti boleh ditempelkan ke Ya sendiri ya Bu ya. boleh sendiri-sendiri juga boleh di kertas plano yang sudah disediakan di depan. Siapa menempel Bu? Boleh kalau ingin nempel langsung. Kami pengen Bu. Sudah Bapak Ibu? Baik, bisa kita lanjutkan ke kalimat rumpang berikutnya. Sama. Oke, nah ini saya kasih lagi yang warna ini. Silakan dituliskan di sekolah kita mengutamakan apa?
ucapkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengisinya. Itu di sekolah kita mengutamakan ya. Bu Sally kan sudah panjang. Biar jelas ya Bu Selmi. Nggak perlu lagi kita mengulang ya Bu. Nah, makanya terlihat panjang. Oh, panjangnya terlalu sama. Oke, sudah 3 kalimat perumpang yang Bapak Ibu isi. Selanjutnya, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan diisi, sudah disediakan di atas mejanya masing-masing. Sudah seperti air mengalir saja menuliskannya ya Pak Ibu. Telah terbayang sama Bapak dan Ibu apa yang diharapkan nanti dari anak-anak ini dan di sekolah ini. Iya. Sudah? Oke, kita lanjutkan lagi kalimat berikutnya. Kita, keluarga di sekolah ini yakin untuk yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan di papan di kertas. Supaya cepat apa nanti ya, Bu? Siapa yang cepat dapat tepuk tangan. Oke. Tinggal satu lagi kalimat rumpah yang akan kita isi. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa, silakan sudah ada di atas meja Bapak Ibu masing-masing kertasnya.
kurang kertasnya. Oke, baik Bapak Ibu semua sudah mengisi 6 dari kalimat tumpang yang ada. Kita lihat dulu satu persatu ya. Mulai dari kalimat yang pertama. Di sini kita memimpikan murid yang, nah ini saya akan bacakan jawaban dari Bapak Ibu semua yang sudah ada di sini. Yang pertama kita memimpikan murid yang sadar dengan karakter baik yang ada pada diri murid. Jadi ini karakter, ya. Baik. Kemudian yang kedua memimpikan murid yang berakhlak mulia, sopan santun dan bernalar kritis. Bagus sekali. Kemudian memimpikan siswa beriman dan berkarakter serta mandiri. Lalu yang berikutnya memimpikan murid yang religius, berkarakter dan mandiri. Lalu ada jawaban dari isian kalimat tumpang Bapak Ibu yang lainnya, memimpikan murid yang soleh, soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian kita memimpikan murid yang bersikap patuh, taat, serta berkarakter. Nah, dari yang sudah Bapak Ibu isi di sini, semuanya menunjukkan ke dimensi profil pelajar Pancasila tadi, ya, seperti berkarakter, mandiri, kemudian ada yang kreatif, ada yang beriman dan bertakwa, kemudian juga ada yang sopan dan santun. Ya, jadi semuanya sudah mengarah ke situ ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid yang berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, patuh kepada orang tua, religius. Ini yang saya tangkap dari pengisian dari kalimat tumpang memimpikan murid yang bagaimana. Nah, kita masuk lagi ke yang berikutnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang butuh tuntunan menuju kebahagiaan masa depan. Ya. Kemudian bahwa murid adalah murid yang perlu dituntun. Nah, ini hampir sama kalimatnya ya, menuntun. Kemudian murid yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Kita percaya memang murid itu punya karakter dan keunikan masing-masing. Lalu memiliki karakter dan keunikan masing-masing ini hampir sama. Kemudian manusia memiliki potensi istimewa. Ya. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang unik dan dapat mengembangkan kreativitasnya. Jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu semuanya. Berarti di sini yang Bapak Ibu isi kalimat rupanya kita percaya bahwa murid itu memiliki karakter yang unik, ya, memiliki potensi yang unik dan bisa mengembangkan kreativitasnya. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Dari pendapat yang sudah Bapak Ibu berikan di sini. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, kita lihat dulu jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Ada menjawab pendidikan karakter, kemudian ada yang berkarakter, kejujuran, kreativitas, itu yang kita utamakan. Kemudian memiliki karakter juga. Di sekolah mengutamakan sikap disiplin, ya, disiplin, bersikap dan bertingkah laku. Kemudian mengutamakan kerjasama untuk semua warga sekolah. Jadi kita maunya sekolah kita ini mengutamakan kerjasama. Kemudian di sini jawabannya juga pendidikan karakter, sikap dan disiplin. Bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, mulai dari bersikap dan juga disiplin dan juga kreativitas. Oke, ini ya Bapak Ibu, ya, kesimpulannya. Nah, lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah insan cerdas harapan bangsa. Oke. Kemudian mereka butuh pendidikan dan mendapatkan ilmu untuk masa depannya. Berikutnya, mereka sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak, sopan dan santun. Kemudian kita harus mentaati peraturan yang berlaku di sekolah ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia dan cerdas. Nah, dan terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka hanya anak-anak yang masih butuh bimbingan dan tuntunan dari guru. Sudah 4 kalimat tumpang yang Bapak Ibu
sudah kita simpulkan, memang dari yang sampai keempat ini semuanya berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila. Baik, untuk yang dua ini, Bapak Ibu bisa bantu saya untuk membacakan kesimpulan dari teman-teman yang sudah dibuat oleh teman-teman yang lain. Bisa, siapa yang bisa tampil ke depan untuk membacakan apa dan kita simpulkan bersama-sama. Ya, Bu Pipi sudah. Ayo Bu Pipi sudah, Mister lagi. Mister lagi. Silakan Mister. Ya, Mister dibantu saya, Mister. Baik, kita berdua di sini berdirinya, Mister. Oke, mana ini? Ya, yang ini lagi ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi insan yang mandiri sesuai dengan kodratnya. Suara Mister. Tancap mana ya? Yaitu dapat Keraskan Mister. untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar menghargai cita-cita dan kebahagiaannya. ya. Satu, kita sebagai warga sekolah yakin untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing sebagai warga sekolah. Selanjutnya juga menuntun dan membimbing murid sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian mampu mengembangkan nilai-nilai atau bakat yang ada pada diri anak tersebut dengan saling support dan mendukung. Berarti hampir jawaban yang sama pada kalimat rumpang ini ya. Oke, kita lanjutkan yang ini lagi, Mister. Saya Lanjut. oh, no. Kita warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik dan menarik. Ya. Ada lagi bahwasanya setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Kemudian setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing sama juga. Kita dan warga sekolah harus paham bahwa kita harus menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah kita. Dan terakhir paham bahwasanya murid dan siswa memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ya. Baik. Terima kasih ya, Mister. Tepuk tangan untuk Mister. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, jawaban kita hampir sama ya. Hampir sama jawaban kita mulai dari kalimat rumpang yang pertama, bahwa kita memimpikan murid yang religius tadi jawabannya, berkarakter, mandiri, kreatif, sopan dan santun. Lalu kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang unik ya, dan punya potensi dan bisa dikembangkan kreativitasnya. Dan di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, baik itu mandiri, disiplin, dan lain kejujuran dan lain sebagainya. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu butuh pendidikan, butuh mendapatkan ilmu, kemudian mereka juga mentaati menjadi insan yang berakhlak mulia. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan murid itu sebagai insan yang mandiri sesuai dengan kodratnya. Lalu kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik dan menarik. Kemudian setiap siswa itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Nah, itu yang sudah kita rumuskan ke dalam kalimat rumpang ini, murid yang kita cita-citakan di SMP Negeri 9 ini. Nah, jadi terwujudlah suatu visi sekolah kita di sini, yaitunya terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, berbudaya, lingkungan, dan berwawasan global. Ini visi yang sudah kita rumuskan secara bersama-sama. Ya, itulah makanya kita butuh kalimat-kalimat rumpang itu untuk mencapai tujuan atau visi sekolah kita ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Baik, bisa dilanjutkan? Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, coba Bapak Ibu berdiri semuanya. Ya, senam kita gerakkan lagi karena tadi sudah menggerakkan tangan dalam posisi duduk. Sekarang kita berdiri lagi ya. Bapak Ibu, gini, ada ular, bisa bayangkan ular, panjang atau pendek? Panjang. Ada cacing, panjang atau pendek? Ada pendek, ada Pendek, ya. Kalau dibandingkan dengan ular, pendek panjang ular. cacing. Ya, pendek cacing.
Lalu ada gajah. Besar atau kecil? Anaknya loh. Gajah. Gajah. Besar. Ada semut. Kecil. Jadi ada ular, ada cacing, ada gajah, Ada semut. Nah, kita apa yang saya sebutkan dari binatang yang 4 tadi kita buatkan dalam bentuk gerakan. Kalau dia panjang, ular panjang. Ya, boleh kasih jarak. Panjang. Ya. Lalu cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Saya? Nah, oke, sekarang coba gajah besar, ular panjang, semut kecil, cacing pendek. Oke, bisa. Coba dibalikan, Bu. Bagus sekali, bisa. Coba Mister yang kasih apa? Oke. Kalau dibilang panjang, Ya. tapi actionnya pasti pendek. Oke, 100 untuk Mister. Ayo, Mister lagi yang ngomong. Silakan Mister yang pimpin. Kalau bagian panjang Mister saja. Pendek kan itu. Ayo, Gini Mister, ya, Pak. saya yang gede. Gini ya teman-teman, Ya. kalau saya bilang panjang, nanti actionnya pendek. Ya. Kalau misalnya Mister bilang Pendek. besar, Besar, kecil. Mister bilang bedanya atau bilang pendek panjangnya? Iya, Mister Ya, bilang Mister. belar, Iya. kami gini. Iya. Gitu kan? Iya, iya itu sudah. Boleh saja. Contohnya gajah. Kecil. Oh gitu ya, kecil. Boleh saja ditambah Mister. Gajah besar, ular panjang. Oh gitu, ya ya. Ya. Oke, sekarang gajah. Kecil. Besar. Bilang besar tapi actionnya Ya, pendek. ya, Oke. kecil. Gajah Besar. 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 Ular. Panjang. Ya, itulah. Oke, kita tangan dulu. Terima kasih Mister ya, seperti itu ya. Berarti saya lanjutkan dulu. Berarti cacing panjang. Pendek. Cacing pendek. Gajah besar. Semut kecil. Bisa? Oke Bapak Ibu. Iya, konsentrasi. Ulanglah sekali lagi. Iya, iya, iya. Kalau enggak belum bisa dilanjutkan lagi di kita. Panjang, Kebalikan tadi ya, kebalikan tadi. Ular Panjang. gajah Besar. semut kecil, cacing Panjang, panjang, pendek, pendek. Panjang, panjang. Ya. Nah sekali lagi ular Panjang. Panjang. ular Panjang. ular Panjang. ular Panjang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Aduh. Sudah ya, kita lanjutkan ya. Baik. Iya. Oke, boleh nanti bagi Bapak Ibu karena saya lihat kreatif sekali, boleh kalau mau menyumbangkan ice breakingnya nanti boleh. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi ini visi kita tadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, berbudaya lingkungan dan berwawasan global. Kita lihat selanjutnya. Nah, dari visi yang tadi, apakah selama ini visi kita itu sudah selaras dengan cita-cita yang sudah kita apakan untuk murid tadi? Menurut Bapak dan Ibu, apakah sudah selaras dari cita-cita yang sudah kita impikan dari murid yang kita harapkan tadi? Misalnya ya, tadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan takwa, berkarakter, berprestasi, mandiri, kreatif, berbudaya lingkungan dan berwawasan global. Sudah? Sudah. Nah, berarti tidak ada yang apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi kita tersebut? Selaras, oke, sudah selaras. Apakah ada perlu yang kita tambahkan dari sana melihat kondisi saat ini?
depannya. Dan kita lihat lagi nanti apabila ada akan perubahan, berarti kita mulai lagi mendidik kita seperti apa. Kita sebagai pendidik dulu, baru nanti kita rumuskan apa cita-cita kita atau visi kita itu menjadi sebuah visi sekolah. Jadi kita akan bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini hasil diskusi visi kita tadi ya. Berarti kita sepakat, tidak ada yang perlu kita tambahkan lagi. Tetap kita jalankan visi kita ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang kita inginkan, peserta didik yang kita impikan tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini refleksi terkait dari visi yang berhubungan dengan murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Adakah Bapak Ibu yang bisa menyampaikan refleksinya dari yang apa yang sudah saya uraikan tadi sampai saat ini? Ya, boleh? Bu Mel? Dari penampilan Bu Irfan tadi, dari yang kami lihat dan kami dengar, kami akan merefleksikan bahwa dalam penyusunan sebuah visi perlu kita gali potensi dari anak atau sekolah yang akan kita bentuk visinya. Tidak asal kita comokkan saja sebuah visi itu lahir begitu saja, tetapi memang visi itu lahirnya dari beberapa potensi yang kita lihat dan kita pantau dari peserta didik kita, sehingga visi yang disusun itu memang selaras dengan kebutuhan mereka. Ya, itu ya. Ada tambahan Ibu? Ya, bisa nih, silakan. Untuk tambahan dari Bu Mel, untuk mencapai tujuan dari visi kita ini juga perlu kolaborasi antara murid, guru, sekolah dan juga orang tua. Iya, iya. Tidak mungkin kita saja yang akan mencapainya tanpa ada kolaborasi dengan pihak lain, apalagi orang tua ya Bu. Karena kita memang ingin mengharapkan anak ini menuntun mereka, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah mereka juga dituntun dengan baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah ada visi sekolah kita. Nah, di sini juga ada visi saya sebagai guru penggerak. Kalau visi sekolah terwujud peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, berbudaya lingkungan dan berwawasan global. Nah, di sampingnya ada visi guru penggerak yang saya buat ya, visi saya sendiri sebagai guru calon guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif dan berwawasan global. Jadi ini sudah hampir mendekati ya Bapak Ibu ya, ini yang visi saya yang saya tampilkan di sini. Baik, nah. Jadi dari visi sekolah dan visi guru penggerak ini kita bisa membuat suatu prakarsa perubahan Bapak dan Ibu. Prakarsa perubahan itu apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai impian atau tujuan dari visi kita tersebut. Nah, di prakarsa ini nanti kita akan membuat sebuah kalimat Bapak dan Ibu, di mana ini contohnya di sini meningkatkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu kan yang visi yang saya buat tadi ya, ada kata mandirinya di sana. Nah, kita sekarang membuat satu kalimat prakarsa perubahan. Ya. Di sini menggunakan kalimatnya boleh diawali dengan kata meningkatkan, kemudian menciptakan juga boleh. Ya, paham Bapak Ibu? Tugas kita selanjutnya ya. Nah, ini salah satu contoh karena di saya tadi ada profil Pancasilanya tadi mandiri. Nah, tadi dari Bapak Ibu buat di sana, terbayang ya, apa satu, boleh salah satu saja dulu. Gimana meningkatkan kemandirian peserta didik ini dalam proses pembelajaran. Jadi memang yang kita lakukan melalui prakarsa perubahan ini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi di sekolah, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan. Nah ini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan nanti Bapak Ibu buat di sini di kertas plano ini dari 4 pertanyaan, tapi tetap kita buat nanti satu persatu ya. Inisiatif perubahan itu prakarsa perubahannya apa nanti? Boleh Bapak Ibu tuliskan kalimatnya di sini. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Visi sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah. Nah, yang terakhir yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan
dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dan bagaimana rancangan waktunya. Kita fokus dulu ke poin yang pertama, ya Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat Bapak Ibu lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Boleh Bapak Ibu tuliskan di kertas ini. Kita diskusikan ini. Kita nanti satukan pendapat kita. Sekarang kita tuliskan dulu menurut Bapak Ibu. Ya, ya. Inisiatif tadi. Contoh tadi kan meningkatkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Boleh menggunakan kata menciptakan yang bagaimana nanti? Boleh dalam proses pembelajaran atau di luar proses pembelajaran di kelas. Ya, dari visi tadi itu Bapak Ibu bisa bikin banyak sebetulnya dari inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan. Ya, prakarsa perubahan ini mirip dengan misi. Misi itu kan banyak. Ini misi kita yang pertama, misi yang kedua, misi yang ketiga seperti itu. Jadi nanti bisa banyak yang akan yang keluar nanti dari visi sekolah yang apa saja yang bisa dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi untuk nomor 1, silakan ditempelkan di sini. Menempelkannya sejajar ke kanan ya Bapak Ibu. Saya buat ini nomornya. Jadi nanti masing-masing peserta itu melahirkan satu inisiatif perubahan. Nah, kemudian apa saja kolaborasi yang bisa untuk mewujudkan itu? Apa bentuk kegiatan dari perubahan itu? Kemudian apa saja langkah konkretnya? Nanti dibacakan sama Bu Eva. Boleh fokus ke yang nomor 1 saja dulu, boleh Pak Ibu? Dengan contohnya yang satu itu. Ya, boleh. Yang sudah selesai boleh ditempelkan di samping nomor 1, sejajar ke kanannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, muat nggak bisa? Atau di bawahnya boleh ditambahkan? Kita kan punya warna kertas yang berbeda. Yang untuk yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Apa warnanya? Nah, boleh. Kita ambil yang hijau ya, hijau ini, hijau stabilo.
bantu? Ya, saya lagi yang menempelkannya. Ya, bentar. Dari Bapak Ibu. Bapaknya, Bapaknya Bu. Itu dia bergoyang. Iya. Ini goyang-goyang lagi. Pakai kewer. Oke, yang ketiga lagi ya Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan? Warna apa tuh? Warnanya yang ini, yang apa namanya warna Oranye. ya, oranye muda. Putih. Oke, sudah selesai yang ketiga. Sudah Bu? Oke. Yang terakhir lagi ya, yang keempat, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan yang dibuat tadi dan bagaimana rancangan waktunya? Ya? Nah, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah memberikan pendapatnya dari pertanyaan yang ada, inisiatif perubahan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah, lalu kolaborasi apa saja, bentuk kegiatan, langkah konkret dan bagaimana rancangan waktunya. Saya bacakan di sini yang Bapak Ibu tuliskan tadi ya, dari mulai yang nomor 1 inisiatif, ya, inisiatif untuk mencapai visi sekolah tersebut. Bapak Ibu ada yang membuatnya mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan. Setuju ya? Seperti ini ya. Kemudian meningkatkan
potensi bakat dan minat yang terpendam dalam diri anak masing-masing ya. Oke, itu prakarsanya. Kemudian menciptakan murid yang kreatif, mandiri dan berwawasan global. Lalu menciptakan murid yang percaya diri dan mandiri, meningkatkan kedisiplinan sekolah dengan meningkatkan kedisiplinan siswa dengan menerapkan pendekatan yang berpihak kepada murid. Nah, ini yang sudah kita buat bersama-sama. Ini inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan nanti untuk mencapai visi kita tersebut. Lalu, apa kolaborasi yang dapat dilakukan? Nah, saya bacakan juga, yaitu melakukan rapat atau diskusi terbuka yang dilakukan oleh orang tua, guru, kepala sekolah. Jadi untuk mencapai prakarsa perubahan kita yang sudah kita buatkan tadi, tentu kita perlu melakukan koordinasi ya, dengan orang tua, kepala sekolah, dan guru. Lalu ada juga memberikan, ya kepala sekolah memberikan pemahaman kepada guru bagaimana pendekatan kepada murid dan orang tua berperan aktif mencari solusi permasalahan siswa. Jadi itu kolaborasi kita ya dengan orang tua dan guru. Kemudian peningkatan kompetensi terhadap sekolah baik guru, pengawas maupun orang tua. Jadi guru perlu meningkatkan kompetensi juga di sini. Contohnya seperti apa Bapak dan Ibu? Peningkatan kompetensi kita. Ya, mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Sekarang banyak sekali pelatihan baik online ataupun luring. Kita aktif juga, kita tidak mengharapkan siswa begini-begini saja, tetapi kompetensi kita juga harus kita asah selalu. Lalu menuntun bersama-sama, kita menuntun, membimbing peserta didik baik di rumah maupun di sekolah ya. Setuju ya Bapak Ibu? Karena memang harus dituntun siswa ini. Lalu berkolaborasi yang dilakukan, berkomunikasi terkait perkembangan murid baik kepada dari guru ke anak, guru ke orang tua, guru ke kepala sekolah. Itu kalau contoh dari kolaborasi kita. Kemudian bersama-sama nanti kita melakukan pembinaan terhadap siswa. Ya, setuju itu yang untuk yang nomor 2. Lalu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? Guru, orang tua, dan kepala sekolah. Nah, di sini ada yang membuat sosialisasi kepada guru dan orang tua, kemudian adanya kita mengadakan parenting nantinya bentuk kegiatan kita ya. Kemudian bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian kita untuk supaya bisa anak itu mandiri dan bisa mengembangkan potensinya melalui ekskul. Kegiatan ekskul yang kita laksanakan itu sudah kita susun kemarin di dalam kegiatan lokakarya. Kemudian melalui proyek P5, penguatan profil pelajar Pancasila ya. Di sini kita memang mengharapkan anak itu mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu juga bisa kita melibatkan dengan orang tua nantinya ya, dengan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang. Kemudian meningkatkan kegiatan Anjang Sana Fun Sunday, Jalan Santai Minggu, kemudian dengan penggalangan dana itu untuk mencapai tujuan kita nanti. Kita perlu nanti memberikan kegiatan bulanan kepada orang tua sehingga orang tua dapat mendukung kegiatan sekolah. Itu kegiatan melibatkan orang tua setidaknya ada sekali sebulan ini waktunya. Kemudian kita sosialisasi kebijakan sekolah sama parenting juga ada, sosialisasi dengan semua pihak. Nah, itu kegiatan yang dapat kita lakukan nanti, ya guru, orang tua, dan kepala sekolah. Lalu yang keempat, apa langkah konkret untuk merealisasikan rancangan tersebut dan bagaimana waktunya? Kita baca. Nah, di sini dengan melakukan promosi, ya, dan pajangan kegiatan menuju ke yang mendukung kemajuan sekolah. Berarti di sini kita melakukan pameran dalam bentuk pameran berarti ya. Dengan waktunya mungkin 2 kali dalam 1 tahun pelajaran, berarti 1 kali per semester. Lalu ini melaksanakan program dan pertemuan dengan antara orang tua dan pihak sekolah. Ya, ini yang kita lakukan nanti. Kita undang orang tua di sini untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan dan juga kebijakan sekolah kita dan program-program untuk peningkatan mutu di sekolah kita. Lalu membuat program pengembangan bakat dan minat siswa ini. Jadi kita nanti di sini membuat sebuah program ekskul di mana jadwalnya sudah kita tentukan, jadi anak bisa memilih sesuai bakat dan minat ekskul mana yang mereka minati dan akan mereka ikuti untuk mengasah potensinya. Merencanakan dan membuat program serta pengembangan bakat minat sesuai dengan potensi siswa.
itulah yang hasil diskusi kita untuk bagaimana mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah yang tadi. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau Bapak Ibu tambahkan? Atau ada rasanya yang kurang tepat yang saya bacakan dari pendapat yang sudah Bapak Ibu tulis? Gimana Bapak dan Ibu? Cukup ya, jadi nanti dari visi kita guru dulu sebagai pendidik, lalu kita gandengkan dengan visi sekolah kita. Nah, kita buatkan prakarsanya Bapak Ibu, apalagi kita sebagai guru pendidik ini. Dalam keseharian kita belajar di dalam kelas, mungkin salah satu contoh yang saya terapkan tadi itu prakarsanya kan menciptakan menciptakan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kan anak-anak itu kan banyak yang suka mencontek saja ya. Dia maunya, apalagi tugas kelompok, dia mau lihat hasil temannya saja, nanti dikumpulkan. Nah, kita maunya mereka mandiri. Mereka punya inisiatif sendiri untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, atau mereka dalam bersikap di dalam kita berdiskusi berkelompok di dalam kelasnya. Itu yang kita inginkan dari siswa, sehingga kita melakukan berbagai macam kegiatan bagaimana supaya anak yang kita harapkan mandiri itu bisa kita capai dan kita lihat itu memang timbul di diri anak tersebut. Ya, oke. Nah, baik. Ini sebelum kita masuk ke kesimpulan, nah kayaknya ada yang mau menyumbangkan ice breakingnya yang heboh. Saya lihat ini Bapak Ibu kreatif di sini semuanya ada. Bu Pipi, oke. Baik, gimana Bu Pipi? Silakan Bu Pipi pimpin ice breakingnya. Ini ice breakingnya harus berpasangan ya Bapak Ibu. Iya. Pas Ibu Endang dengan Ibu Ya. sudah disebut Saudari. Permainan kita hari ini namanya up down shake. Ya. Nah, ya berarti bukan shake ya, Mister. Shake. Dan tap. Nah, nanti silakan tangannya selang-seling berdua, Mister. Nak apa berdua nih kalau jenis. Nah, silakan. Nah, silakan. Di bawah tangan Mister, gitu. Nah, ketika saya sebutkan up, Berdiri ya Bu. boleh lebih bagus jadi kita akan shake nanti. Oke, nah, ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Jangan kejepit, nanti susah goyang. Nah, kita mulai up. Jangan salah up, up, up. Ya, Ya, up, naik Bu. down, Kalau up naik. down. Turun Bu. Kalau down turun. Up, down. Bu. Konsentrasi ya. Ya. Up, jangan sampai nggak konsentrasi karena berpasangan. Down, Turun. shake, shake. Bapak ada di goyang Down, Turun Bu. tap. Tak. Lupa saya menyampaikan kalau kita bilang tap, pukul tangan teman yang di bawah, Boleh berarti kali-kali dia ya, kalah. yang di bawah. Jangan keras, nanti biru tangannya. Ulang lagi, up, 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 up. Ulang lagi ya Bu, konsentrasi. Up, up, down, Turun Bu. up, down, shake, tap. Kan badan ya. Pukul yang tangannya akan Iya. dipukul menghindar ya. Menghindar ya. Kita pasrah dong, kita menghindar ketika dipukul. Kita ulang lagi. Up, down, Turun Bu. up, down, 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 shake, tap. Aplaus untuk kita. Terima kasih Bu Kiki. Konsentrasi. Ya, Bapak Ibu ya. Kasih Bu Pipi. Ya. Memang ini bagus nih di share, jadi udah menulis beberapa pendapat tadi. Nah, ada yang kena rokok, Ada. yang kurang konsentrasi. Iya. Baik, fokus lagi kita ke sini Bapak dan Ibu. Ini yang terakhir ini kesimpulan dari yang sudah kita diskusikan tadi, mulai dari apa itu visi,
Kemudian kita sudah juga mengisi kalimat-kalimat tumpang dari mimpikan murid yang bagaimana. Lalu kita percaya murid ini seperti apa. Kemudian sekolah kita itu apa yang lebih kita utamakan sampai murid itu sadar kalau dia itu seperti apa sebenarnya gitu. Lalu warga sekolah ini kita yakin untuk gimana tadi, bagaimana murid itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu yang kita diskusikan tadi sampai kita tadi sudah menyusun suatu dalam bentuk perencanaan bagaimana kita dapat mewujudkan visi sekolah kita. Sampai nanti mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu prakarsa perubahan yang Bapak Ibu buat itu bisa kita terapkan nanti ya. Walaupun kita sebagai guru di kelas bisa kita terapkan apa langkah-langkahnya tadi. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan lagi ke tahapan-tahapan berikutnya nanti untuk mencapainya. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang bisa menambahkan kesimpulan dari yang sudah saya uraikan tadi? Kegiatan kita hari ini. Ya, Terima kasih Bu. Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, selama ini kita bikin visi sekolah kita tidak seperti ini yang kita lakukan. Tetapi pada dasarnya visi itu sudah sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi di sini yang jelas kita ketika melaksanakan membuat visi memang kita harus melihat dulu bagaimana kondisi siswa, kondisi sekolah, sehingga nantinya visi yang kita bikin itu memang berguna dan bermanfaat bagi sekolah kita. Terima kasih. Ya, makasih Bu Pipi. Aplaus dulu untuk Bu Pipi. Tepuk santiang untuk Bu Pipi. Tepuk santiang. Pipi santiang. Pipi santiang. Pipi santiang. Santiang mana? Santiang mana ya? Baik, dari yang lain ada Bapak Ibu, Mister bagaimana? Ini menambahkan bahwa Ya. visi yang kita buat itu memang kita gali potensi yang ada di dalam Undang-Undang Besar di SMP kita ini memang betul adanya. Ya, berarti kita jangan hanya ingin siswa seperti ini, tapi kita lihat dulu siswa ini latar belakangnya seperti apa ya Mister ya. Mana yang bisa kita kembangkan, kita kenali diri anak kita dulu, baru kita bisa memimpikan dia seperti ini ya. Dan juga satu lagi Ya, memunculkan kepercayaan diri dari iya, kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri nanti hubungannya berarti kemandirian dia kali ya. Jadi anak-anak itu sekarang banyak yang merasa belum lagi disuruh ke depan malu tidak pandai, bilang seperti itu ya. Padahal itu untuk bagaimana kita supaya kita nantinya untuk bisa memunculkan kepercayaan diri ini kepada diri anak kita. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat disampaikan diskusi kali ini. Pak Endro, gimana Pak Endro? Aman Pak Endro? Ya. Sekali lagi nih saya ada apa? menulis Bu. Enggak menulis dong. Melagu. Inilah satu. Tepuk. Masih tepuk juga ya, tepuk tangan lah untuk yang terakhir kali ini ya. Tepuknya itu tepuk 1, haha. Tepuk 2, huhu. Tepuk 3, asik-asik jos. Nah, tepuknya 2 kali. Tepuk 1, haha. Huhu. Asik-asik jos. Ya, baik. Tepuk 1, haha. Huhu. Asik-asik jos. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Senang ya Bu? Baik. Tepuk 1, hahaha. Asik-asik jos. Jos hari ini? Jos. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, waktu luangnya pada hari ini. Demikian diskusi saya pada pagi ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kata perbuatan yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan
fasilitasi kita dalam berdiskusi pada saat ini, melihat daripada visi sekolah tadi kita sudah lihat ya Bapak Ibu, sangat selaras dengan visi guru penggerak yang Bu Endang sudah buat. Kemudian bagaimana kita menguraikannya dalam bentuk inisiatif perubahan. Nah, inisiatif perubahan inilah yang bakal kita lakukan, akan melahirkan sebuah kegiatan-kegiatan di mana seluruh daripada ekosistem daripada sekolah itu ikut andil dalam kolaborasi yang baik. Barulah visi ini bisa tercapai dengan baik. Jadi semangat sekali hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan sangat memberikan support besar terhadap Bu Endang untuk bisa paling tidak membawa perubahan ya Bu Endang ya, untuk diri sendiri yang penting dulu, baru kita terjun kepada sekolah. Kemudian kalau bisa hari ini bisa berbagi dengan kawan-kawan yang lain supaya ilmunya tetap bertambah. Kemudian kita bisa lebih fokus